Di rumah ini, cinta tak pernah utuh. Hanya luka yang selalu penuh. Tak ada denting tawa yang bergema. Hanya derit pintu yang enggan terbuka. Bukan langitnya yang mendung menghalang. Hanya harapan yang perlahan menghilang. Bukan mimpinya yang terlalu tinggi. Hanya tangga yang tak pernah sampai. Di rumah ini, waktu terasa beku. Setiap sudut menyimpan rindu yang keluh. Hati menanti, namun tak pernah terobati. Mungkin ini adalah sebuah kisah yang tak pernah selesai ditulis. Kau yang singgah tapi tak sungguh. Kak, aku pulang. Lah, beneran sepi. Pada kemana coba? Kakak juga kemana lagi? Lah, beneran gak ada. Bah, Kakak, aduh sakit. siapa suruh ngagetin? Gak tau adanya kagetan. Lagian kamu masuk kayak maling, selingut-selingut. Aku cuma mastiin aja. Lagi di sini kayak gak ada kehidupan. Lu nggak anggap gue di sini. Jangan aja standar. Oh ya, by the way, mama papa kemana? Kalau mama pasti masih di kantor sih, tapi pulangnya agak lama. Kalau papa kayaknya nongkrong sama temen-temennya. Tumben banget. Biasanya mama jam segini udah pulang. Udah, kamu ganti baju aja, bau matahari. Enak aja. Mama pulang. Mama! Mama kan baru pulang? Iya, hari ini mama banyak kerjaan di kantor. Tapi mama bawa makanan buat kamu sama kakak. Asik. Makan ya sama kakak berdua. Panggil kakaknya ya. Kakak! Mana aja kamu? Ingat pulang juga. Berisik, diam kamu. Kamu tuh cari kerja sana. Jangan kerjanya cuma keluyuran mulu tiap hari. Kamu Aku bisa mau diam? jadi kamu sebagai suami. Kamu bisa diam gak sih? Aku udah capek cari kerja kemana-mana. Alasan mulu orang kamu tiap aja tiap hari. Main judi mulu sama temen-temen kamu yang gak jelas itu. Sembarangan kamu. Kalau capek istirahat, gak usah ngajak ribut. Kamu yang ngajak ribut. Dah, aku mau istirahat. Kak, mama papa berantem lagi. Udah deh, jangan dipikirin. Mereka tuh udah biasa kayak gitu. Semenjak perekonomian kita tuh turun. Tapi kita membantu mereka nggak sih, Kak? Deh udah, jangan dipikirin. Kamu tuh harusnya fokus belajar biar bisa mengubah derajat keluarga kita. Tapi gimana kalau kita jualan atau kerja biar kita bisa mengurangi beban mama juga, Kak? Boleh sih. Atau nggak besok kita cari yang butuh pekerja kayak kita. Nah sekarang Jani habisin dulu makanannya, terus ke kamar untuk istirahat. Diktarin Jani, bekalnya mama taruh meja ya. Iya mama, terima kasih. Mama berangkat dulu. Hati-hati di jalan, Ma. Jani, kamu hari ini nggak ada kerja kelompok kan? Enggak sih, emangnya kenapa, Kak? Lah, kamu lupa kah? Semalam katanya kita mau cari kerja part time bareng kan? Jadi nggak sih? Oh iya, jadi. Ya udah, nanti habis pulang sekolah, pulangnya bareng sama kakak ya. Oke. Biar cari kerjanya kita bareng, biar gampang. Oke. Lo serius tak? Lo sama adek lo mau kerja sambil sekolah? Emang lo sanggup? Lagian juga lo gak kasihan apa sama adek lo? Ya serius lah. Bahkan Rinjani gue nggak maksain sih sebenarnya. Rinjani yang mau, jadi gue nggak maksain dia. Bahkan udah ada kesepakatannya, gue sama Rinjani tuh mau cari kerja part time gitu lah. Gue gak yakin dah kalau lo berdua bisa. Lu ngeraguin gue? Ya bukan gitu. Maksud gue kan, lo tau sendiri, lo udah kelas 12, terus adek lo juga udah kelas 11. Harusnya lo tuh fokus ngejar PTN aja. Ada benernya juga sih. Tapi ya mau gimana lagi? Perekonomian dalam keluarga gue tuh udah hancur. Sejak papa gue tuh kena PHK. Udah, kalau lo yakin mau cari kerja, gua ada beberapa saran tempat kerja nih. Tapi kalau mau aja, Ya pasti mau lah. oke, siap. Gua kirim lewat WA ya. Oke. Oke. Thank you ya. Yo, Thank you guys. Nggak usah sedih. Masih ada satu tempat lagi kok. Ayo, jalannya jangan kayak siput. Serius, Kak? Dapat dari mana? Serius, dari temen kakak. Mana ini? Uang tuh makin nurun. Kamu tuh cari kerja kan, jangan cuma nongkrong tiap hari sama teman-teman kamu yang gak jelas itu. Kamu berisik banget sih. Durhaka banget kamu bentak-bentak suami sendiri. Dia paling ngoceh aja terus. Kamu sabar dikit dong. Sabar.
Oh, gue ikutin aja ya teman-teman gue. Gimana kalau kita ngambil sedikit uang perusahaan? Kok jadi ngasih kita gitu sih? Kalau lu mau ya lakuin aja sendiri. Gue pikirin dulu ya. Ada yang bisa dibantu kak? Kami mau bertemu dengan pemilik kafenya. Apakah ada? Sebentar saya panggilkan dulu ya. Baik, terima kasih kak. Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertemu? Siapa ya? Saya tahu. Ini. Ya. Oh iya, kenapa? Kak, di sini ada lowongan kerja nggak kak? Lowongan kerja? Iya. Tunggu ya. Kita sih emang kafenya butuh lowongan kerja, jadi kalian boleh datang besok. Oke, terima kasih ya. Gue udah nemu jawabannya. Terus keputusan lo apa gitu? Gue ikut. Serius lo? Ya, gue ngelakuin ini demi anak-anak gue supaya mereka bisa kuliah nanti. Kalau emang itu keputusan lo, ya udah deh. Semangat ya Git. Ya Git, semangat. Iya. Kak, kayak ada setan deh di rumah kita. Coba kita nengok ke belakang bareng-bareng. 1, 2, 3. Mama. Jam segini, kok baru pulang? Dari mana kalian? Mamaku yang cantik, yang imut, yang tidak sombong. Nggak usah ngebujuk. Dari mana kalian? Kita habis kerekam, mah. Tadi Jani kerekam ke rumah temennya. Aku juga rekam juga. Kok nggak bilang sama mama? Maafin kita ya Mama, karena belum ngabarin. Lain kali ngabarin dulu. Udah mah belum ngabarin, pulangnya maghrib lagi. Yaudah sana. Capek juga ya Kak, kerja sambil sekolah gini. Ya mau gimana lagi? Ekonomi dalam keluarga kita kan lagi turun. Lagian kan kamu juga kan yang mau kerja. Jalanin aja dulu. Tapi Kak, kan aku kan juga ngerasa capek. Lagian kenapa sih Papa nggak cari kerja? Gimana kakak tahu? Kamu langsung tanya aja ke papa. Ya mana aku berani Kak, kan Kakak tahu kalau Papa tuh judes banget ke kita. Ya kocak. Kamu kira kakak bisa tuh langsung ngomong ke papa? Berani? Yah, gak berani juga. Cupu banget. Antangin. Yaudah, habis kita pulang dari resto ini, kakak langsung ngomong ke papa. Oke, awas kalau bohong. Alif, Ijal. Gua kira siapa tadi? Kan gue liat-liat lu, bengong mulu, bikin apaan sih? Gak mikirin apa-apa. Bohong lu ya, lagi ada masalah kan? Ya sedikit sih. Kan bener kata gua. Daripada lu stres, nih mending ntar pulang sekolah kita main. Udah lama juga gak main. Nah bener tuh. Dah, gua gak bisa nih. Lah, kenapa? Gua ada urusan sama kakak gua. Ya, sayang banget. Kak, lakuin tantangan tadi kak, cepetan. Yang sabar dong. Kakak ngumpulin keberanian dulu. Makan dulu yang benar, nanti keselak. Maaf mas, soalnya tadi pagi kakak mau ngomong sesuatu ke papa. Apalah. Nyebelin banget kamu, Jani. Cepat, kamu mau ngomong apa sama papa? Situ, aku sama Jani mau ngomong. Terus penasaran, papa tuh bener-bener coba cari kerja atau enggak? Soalnya aneh aja, udah 3 tahun cari kerja nggak dapet-dapet. Kasihan mama pak, soalnya mama udah kerja sampai malam karena keuangan kita. Papa malas kerja kali. Gak apa-apa kamu tentang hal begitu. Kurang ajar banget ngomongnya. Ada adab. Tapi pak, Gak usah kamu ikut campur urusan papa. Urus kamu diri kamu sendiri. Kalian kenapa ngomong gitu? Dia tuh kasihan sama mama. Lain kali jangan ngomong kayak gitu ya. Palingnya pas lagi makan. Udah, habisin makanannya. Besok makan. ya ma. Nanti uang korupsi mau diapain guys? Jalan-jalan gak sih? Itu banyak. Oh, kita beli channel. Ayo, Langsung aja. ke Turki juga sih. Langsung ke Turki. Ya, Kapadokia. Gila cakep banget gak sih? Oh itu mirip Rinjani sama Dika ya? Lo kenal sama mereka? Mereka mirip anak-anak gue.
Kalau gitu coba sekarang lu telepon dulu dan tanyain gimana keadaan dia sekarang. Nah, bener tuh. Oh iya. Coba. Siapa ini? Mama. Halo, Ma. Kenapa? Halo Kak, kamu lagi di mana? Lagi sama adik? Iya, Ma. Aku lagi sama adik. Temenin adik ini kerja kelompok. Bener. Kamu nggak bohong kan sama mama? Iya beneran lah, Ma. Masa aku bohong? Coba sama adik belakang. Mama. Gila. Mama tunggu di rumah. Oke, Ma. Bagus ya, udah ngerasa keren kalian. Mama, Diam! Belajar bohong di mana kalian? Udah ngerasa nggak butuh mama lagi? Sampai kerja nggak ngasih tahu mama? Udah berapa lama kalian? Udah hampir 1 bulanan, Mah. kita kerja juga karena kita nggak mau ngebebanin mama. Kita takut mama capek, jadi kita kerja deh. Kalian tahu kan, mama paling benci sama orang yang bohong. Sekarang mah kalian yang bohong. Iya, Mah. Maaf karena kita udah nggak jujur sama Mama selama ini. Masuk kamar sekarang. Ma, Masuk! Tak, lu bisa nggak sih kalau ke sekolah tuh nggak usah kayak jadi orang sipil gitu dah. Lu jangan kayak gitu kocak. BTW lu kenapa? Jadi semalam, gua habis dimarahin sama mama gua. Gara-gara gua sama Rinjani ketahuan atau nggak jujur sama mama gua bahwa kita lagi kerja part-time. Mampus. Lagian lu pakai ngerahasiain segala kocak. Ya kan gua nggak tahu gila bakal ketahuan kayak gini sama mama gua. Ya lu kalau lu mau bohong sampai kapanpun juga pasti bakal ketahuan juga. Ya tapi kan Udahlah, gimana nasib aja. Bel. Akhirnya kerjaan gue selesai juga. Gue makan dulu deh buat anak-anak. Oh, lama banget sih. Kamu mau yang warna apa? mau yang warna pink yang terbaru itu loh. Nanti aku beliin ya. Oke sayang. Oh jadi ini alasan kamu gak pulang akhir-akhir ini? Enak banget ya, kamu malah main sama cewek lain di saat aku harus kerja banting tulang buat bayar semua utang kamu. Tunggu, Git, ini temen aku. Teman kamu bilang kamu udah cerai sama dia. Kurang ajar. Asal mbak tahu ya, dia tuh tukang judi, utangnya banyak di mana-mana. Hah? Tunggu, Git. Aku bisa jelasin. Lepas, gak ada yang perlu dijelasin lagi. Sana kamu, pulang kamu sekalian. Jadi selama ini barang mewah yang kamu beli buat aku itu dari hasil judi. Dasar cowok nggak guna. Wah, mama kemana kak? Mau tahu deh. Coba kamu cek depan kamar. Kakak, sini. Apa deh? Mama, Mama kenapa? Siapa yang bikin mama nangis? kasih tahu kita, Mah. Mama gak apa-apa kok, mama cuma kecapean aja. Bohong. Mama walaupun kecapean tapi nggak pernah sampai begini juga. Apa yang mama sembunyiin? Mama gak nyembunyiin apa-apa kok. Masa Dikta sama Jani harus nebak-nebak sih, Mah? Katanya sih iya kak. Kita harus nebak. Coba Jani duluan. Pasti pinjol papa makin banyak. Ngapain ditangisin, orang udah biasa. Sekarang Dikta ya, Mah. Papa selingkuh. Kok diem? Nah, kalau diem berarti bener nih. Mama ngapain nangisin cowok kayak papa? Dia kan nggak kerja. Harusnya mama seneng dong. Bukan masalah selingkuhnya, tapi masalahnya dia gadain sertifikat rumah ini. Gimana coba kita bayarnya? Kita bantu ya, Mah. Enggak, kalian fokus sekolah aja. Biar mama nggak terbebani juga, makanya kita bantu ya. Maaf ya, mama sama papa belum jadi orang tua yang terbaik. Kalian masih sekolah, udah mikirin finansial keluarga kita gini. Enggak. Mama tuh udah jadi orang tua yang baik buat kita. Yang gagal jadi orang tua yang baik itu cuma papa. Yaudah, sekarang mama istirahat aja. Kita istirahat juga.
Rinjani, ini bekalnya jangan lupa dimakan ya. Iya mah, pasti jadi makan kok. Tolong itu bukannya dulu, Mama mau ambil barang di kamar. Oke mah. Permisi, apa benar ini dengan rumah saudari Gita Danila? Iya benar. Ada perlu apa ya dengan mama saya? Jadi, kami dari pihak kepolisian mendapat laporan bahwa ibu Anda melakukan tindakan korupsi uang perusahaan. Ada apa, Rinjani? Permisi, apakah Anda ibu Gita Danila? Iya, saya sendiri. Baiklah, mohon untuk ikut kami ke kantor polisi. Anda kami tangkap atas tuduhan penyuapan uang perusahaan. Loh, saya nggak ngelakuin itu. Untuk menjelaskannya nanti saja di kantor polisi. Sekarang Anda ikuti kami dulu. Loh, apa sih orang saya nggak bersalah? Sudah, ikuti saja kami. Mama! Kakak sini, cepetan! Iya. Tadi Mama mau kemana deh? Mama ditangkap polisi dengan tuduhan korupsi. Gak mungkin Mama ngelakuin hal itu. Hari ini aku nggak masuk deh kak. Aku mau ke kantor polisi. Iya. Kita kayaknya hari ini gak masuk sekolah dulu. Ayo kita mau ke kantor polisi. Ayo. Jangan ketawa-tawa. Tapi saya nggak salah bu. Semua bukti sudah mengarah ke kamu. Sudah, tidak usah mengelak. Lebih baik Anda jujur sekarang atau hukuman Anda semakin bertambah nanti. Apa yang harus saya jujuri kalau saya nggak ngelakuin hal itu? Udah, gak usah ngelak. Saya punya bukti rekaman suara kamu lagi ngomongin korupsi. Bapak punya bukti lain nggak? Seperti saya hanya bercanda sama teman saya. Jangan bohong kamu ya. Bawa dia masuk ke dalam sel. Besok saya akan menentukan pihak keluarga kamu. Datang ke dalam persidanganmu. Loh, sini kamu. Dengan ini, sidang perkara pidana korupsi atas nama Gita Danila resmi dibuka. Semua pihak harap menjaga ketertiban. Jurusita, bacakan identitas terdakwa. Nama Gita Danila, usia 45 tahun, pekerjaan pegawai staf keuangan swasta. Alamat Jalan Mawar nomor 50 Bogor. Apakah data ini benar, saudari Gita? Benar yang mulia. Jaksa penuntut umum, silakan membacakan dakwaan. Terima kasih Yang Mulia. Terdakwa Gita Danila didakwa telah terlibat dalam tindak pidana korupsi atas dana proyek perusahaan senilai 1,5 miliar. Terdakwa menerima dana senilai 100 juta yang diberikan oleh rekannya Rahayu Nirmala dan Yasmin Ayu untuk memuluskan proses pencairan dana fiktif. Tindakan ini melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa, apakah Anda mengerti atas dakwaan ini? Mengerti Yang Mulia. Tapi saya hanya mengikuti perintah teman saya, Yasmin dan Rahayu. Baik, penasihat hukum, silakan menyampaikan pembelaan. Yang Mulia, klien saya hanya bertindak karena adanya tekanan dari rekan kerjanya, Rahayu Nirmala dan Yasmin Ayu yang kini masih menjadi buronan. Klien saya tidak memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan dana tersebut dan hanya mengikuti instruksi dari atasan dan temannya. Oleh karena itu, kami memohon keringanan hukuman untuk terdakwa. Jurusita, apakah ada bukti yang menunjukkan peran aktif terdakwa dalam pencairan dana fiktif ini? Yang Mulia, berdasarkan dokumen yang ada, terdakwa Gita menandatangani dokumen pencairan dana, meskipun dia mengaku tidak tahu adanya dana fiktif. Namun, tanda tangan tersebut digunakan untuk proses yang tidak sesuai prosedur. Setelah mempertimbangkan semua bukti, keterangan, saksi, serta pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa Gita Danila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi. Meskipun terdakwa mengaku hanya mengikuti ajakan temannya, perbuatannya tetap melanggar hukum dan merugikan, sangat merugikan. Oleh karena itu, pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 80 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Kami tetapkan pada 30 Februari 2023 pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Sidang kami tutup.
Mama, Kak, Mama gimana? ayo. Mama kenapa ngelakuin semua hal ini? Karena Mama gak mau kalian hidup susah terus-terusan. Kalian kan juga mau kuliah. Tapi nggak gini caranya, Ma. Maafin Mama ya. Kalian jaga diri baik-baik. Kakak, jagain Ade ya. Cepet jalan. Mama, Sudah, kalian berdua silakan pulang. Kamu yang sabar deh. Pun hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Ia menggonggong bak suara hujan.